Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan nama saya Peter Sauran Siregar dengan NIM 2019 04510083 dan juga student ID 1 2019 003842. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban kuis 2 perpindahan panas yang telah diselenggarakan pada jam 10 tadi. Jadi di sini saya akan masuk ke soalnya. Yang pertama diketahui, yang pertama itu adalah plat horizontal opak, yang kedua iradiasi pada plat sama dengan 2500 watt per meter persegi. Lalu sebagian dipantulkan sebesar 500 watt per meter persegi. Daya survei sama dengan 220 derajat Celcius. Daya pancaran radiasi sama dengan 1200 watt per meter persegi. Daya free stream sama dengan 127 derajat Celcius. Koefisien perpindahan secara konveksi sama dengan 15 watt per meter persegi dikali Kelvin. Asumsinya adalah plat terinsulasi. Lalu untuk soal ini tanya adalah A. Emissivity plat tersebut, B. Absorptivity plat tersebut, C. Transmissivity plat tersebut, D. Radiosity, E. Heat loss persatuan luas karena perpindahan panas secara konveksi, F. Net heat transfer rate persatuan luas. Kita akan masuk ke jawabannya. Untuk menjawab soal yang pertama itu soal A, emissivity plat tersebut, kita bisa menggunakan dari rumus emissive power. Jadi di sini rumus emissive power adalah E sama dengan epsilon dikali sigma dikali T surface pangkat 4. Untuk nilai epsilonnya sendiri adalah nilai emissivity. Dan untuk sini nilai E-nya atau emissive power itu sudah diketahui pada soal, yaitu sebesar 1200 watt per meter persegi. Lalu untuk epsilonnya adalah yang ditanya. Nah, di sini ada sigma. Sigma ini merupakan koefisien dari Boltzmann dengan standar SI yaitu 5,67 dikali 10 pangkat 8 dengan satuan watt per meter persegi dikali Kelvin pangkat 4. Lalu di sini ada T surface pangkat 4. Di sini T surface-nya kita ubah dulu ke Kelvin, berarti 220 derajat Celcius ditambah dengan 273 sama dengan 500 Kelvin. Terus di sini karena T surface pangkat 4, maka 500 Kelvin dipangkatkan dengan 4. Nah, karena yang cari adalah emissivity atau epsilon ini, maka kita dapat pindah ruas sehingga E sama dengan 1200 watt per meter persegi per 5,67 dikali 10 pangkat 8 watt per meter persegi kali Kelvin pangkat 4 dikali dengan 500 Kelvin pangkat 4. Di sini satuan watt per meter persegi dapat kita coret, dan juga untuk Kelvin pangkat 4 dapat kita coret. Sehingga untuk perhitungan ini hasilnya adalah 0,34. Lalu kita masuk ke soal kedua, yaitu soal B, absorptivity plat tersebut. Di sini absorptivity adalah radiasi yang diserap oleh radiasi yang diterima oleh plat dapat diserap. Jadi di sini kita dapat menggunakan rumus iradiasi, yaitu sama dengan G sama dengan alfa ditambah P sama dengan 1. Di sini P sama dengan G reflection per iradiasi. Untuk nilainya sendiri ada di soal, yaitu untuk G reflection-nya 500 watt per meter persegi. Untuk iradiasi atau G-nya yaitu 2500 watt per meter persegi. Kita tinggal bagikan saja, kita coret persamaannya, maka hasil adalah 0,2. Karena di sini yang tanya absorptivity yang dilambangkan oleh alfa, maka jawabannya itu adalah absorptivity plus sama dengan 1 min P atau 1 min 0,2. Hasilnya adalah 0,8. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3, yaitu soal C, transmissivity plat tersebut. Nah, di sini kita menggambarkan proses perpindahan radiasinya. Di sini ada G iradiasi, G reflection, emissive power, dan juga G absorption. Nah, karena di gambar ini tidak ada transmissivity-nya, maka dapat kita simpulkan bahwa pada plat yang memiliki permukaan keruh atau opak, transmissivity-nya itu tidak ada, atau bisa kita bilang 0, nilainya adalah 0. Jadi di sini kalau yang di plat keruh itu yang terjadi itu hanyalah G absorption dan juga G reflection, di mana G absorption itu adalah radiasi yang diterima mampu diserap, sedangkan G reflection itu adalah radiasi yang diterima dapat dipantulkan.
Lalu untuk soal D yaitu nilai J atau radiosity. Jadi nilai J di sini adalah E ditambah G reflection. E tadi sudah ada di soal, yaitu daya pancaran radiasi sama dengan 1200 watt per meter persegi. Sedangkan untuk nilai G reflection yang sudah diketahui juga di soal, yaitu 500 watt per meter persegi. Jadi tinggal kita tambahkan saja sehingga hasilnya adalah 1700 watt per meter persegi. Nah, di sini untuk heat loss-nya kita dapat menggunakan rumus Q petik convection sama dengan H dikali delta T. Nilai H-nya sendiri juga sudah diketahui di soal, yaitu 15 watt per meter persegi dikali Kelvin. Lalu untuk delta T-nya sendiri, kita bisa menghitung dengan menggunakan pengurangan dari T surface dikurang dengan T free stream. Untuk kedua temperatur ini kita ubah dulu ke Kelvin, sehingga untuk T surface-nya menjadi 500 Kelvin, dan T free stream-nya menjadi 400 Kelvin. Setelah kita kurangkan, dapat kita kalikan dengan nilai H-nya, berarti 15 dikali 100, sama dengan 1500 watt per meter persegi. Di sini nilai Kelvin atau koefisien Kelvin sudah hilang karena dihapus atau dicoret saja. Lalu kita masuk ke soal F, yaitu net heat transfer, yaitu Q petik net sama dengan Q petik in dikurang Q petik out. Di sini Q petik in-nya adalah emisi power ditambah G reflection. Coba kita lihat di sini yang masuk itu adalah G reflection dan nilai E-nya, sedangkan untuk yang keluar itu adalah nilai G-nya. Terus ada juga nilai convection-nya, jadi semuanya ini kita tambahkan saja untuk G ditambah Q convection, dan juga di yang masuk ini adalah E ditambah G reflection. Nah, maka di sini dapat kita hitung saja 1200 watt per meter persegi ditambah 500 watt per meter persegi sama dengan 1700 watt per meter persegi, lalu dikurang dengan 2500 watt per meter persegi sama dengan min 800 watt per meter persegi, ditambah dengan 1500 watt per meter persegi sama dengan 700 watt per meter persegi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.